Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Batu yang beranggotakan saya sendiri Isbihani Ramadan, kemudian ada teman saya lagi yang bernama Isfi Aliuda, kemudian M. Irsadul Fikri. Baiklah, saya akan menjelaskan program chatbot kami yang chatbot kami tentang BMKG. Yang pertama, di sini ada sebuah import libraries yang mana diantaranya ada OS, JSON, Random, MySQL, NumPy, Request, Flash.env, dan Transflow.keras. Kemudian di bawahnya ada yang kedua, load environment variables. Yang ini adalah memuat file .env yang berisi variabel lingkungan seperti bot Telegram, API Telegram bot token, ngrok URL, variabel database. Yang ketiga, flash app. Flash app ini memuat instance aplikasi Flash untuk memahami HTTP request basis URL API Telegram dirangkai berdasarkan token yang dimuat dari .env. Kemudian yang keempat, set webhook. Fungsi ini mengirimkan permintaan ke API Telegram untuk mengatur webhook ke URL ngrok. Webhook ini memungkinkan bot menerima pesan dari Telegram. Yang kelima, database connection. Koneksi ke database MySQL dibuat dengan parameter yang diambil dari .env atau kursor digunakan untuk menjalankan query SQL. Yang keenam, load machine learning model. File model transfer dimuat dari jalur yang ditentukan di .env. Model ini akan digunakan untuk membuat prediksi. Kemudian send message to Telegram. Fungsi ini mengirimkan pesan ke pengguna Telegram melalui API Telegram. Kemudian yang kedelapan, get anywhere from JSON. Fungsi ini membaca file di file JSON dan diambil jawaban acak berdasarkan key yang sesuai dengan input. Yang ke-9, word embedding. Fungsi get word embedding mencari embedding vektor representasi kata dari database jika ditentukan fungsi mengembalikan vektor dari bentuk NumPy array. Yang ke-10, sentence embedding. Fungsi ini menggabungkan embedding dari setiap kata dengan kalimat. Embedding dijumlahkan dengan dinormalisasi. Kemudian yang ke-11, prediction. Kalimat get prediction ini berfungsi sebagai kalimat diubah menjadi embedding. Embedding diproses. Yang ke-11, prediction. Proses yang terjadi di dalam ini adalah kalimat diubah menjadi embedding. Embedding diproses oleh model untuk menghasilkan prediksi probabilitas galas. Jika probabilitas tertinggi lebih dari 0.7, maka hasil default adalah galas doubt. Yang ke-11, check bot connection, memeriksa apakah bot terhubung ke Telegram dengan mengirimkan permintaan ke GitMe. Yang ke-13, handle webhook. Proses yang terjadi dalam ini mendapatkan char ID dari teks pesan. Jika pesan adalah start, bot menyapa pengguna. Jika
pesan lain, bot membuat prediksi menggunakan model mengambil jawaban dari file JSON berdasarkan hasil prediksi, kemudian mengirim jawaban ke pengguna. Yang ke-14, run flash app. Proses yang terjadi pada dalam ini adalah bot memeriksa status koneksi ke Telegram. Kemudian server flash dijalankan pada port yang ditentukan, yaitu port 5000. Baiklah, pada kali ini saya akan mensimulasikan menjalankan botnya. Yang pertama, kita buka ngrok-nya. Kita ketik ngrok http 5000. Kemudian kita salin forwardingnya. Kita tempel saja di Chrome. Jangan lupa ditambahkan set web hook, enter, visit site. Kemudian kita ubah di dalam codingannya, .npi-nya kita pakai yang barusan dikirim, yang barusan kita salin. Kemudian kita buka Anaconda prompt-nya. Yang pertama, kita pastikan dulu kita berada dalam folder program kita tersebut. Pertama, cara menjalankannya adalah app.py. Kita tunggu saja loadingnya. Oh ya, jangan lupa untuk bot tokennya kita pastikan ini benar, yaitu ke dalam Telegram bot token kita .env. Kita coba refresh. Sukses. Kemudian kita coba bot kita start. Sekarang botnya sudah jalan. Kita coba halo dulu. Kita coba tanyakan tentang BMKG. Nah, cukup sekian video dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang proyek UAS PBO. Kami dari kelompok Batu ingin memperkenalkan diri. Saya pribadi bernama SP Al-Yuda. Dan saya Emsur Fitri. Dan juga Ispihani Ramadan. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang chatbot BMKG cuaca. Nah, kami telah merangkum materi tersebut dalam PPT, yaitu dalam pokok pembahasan chatbot BMKG cuaca. Nah, sebelum itu kita masuk ke pengertian chatbot BMKG tersebut. Chatbot BMKG cuaca adalah sebuah layanan yang disediakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG cuaca untuk memberikan informasi terkait cuaca, iklim, dan bencana alam secara real time. Chatbot ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi terkini mengenai perkiraan cuaca, gempa bumi, tsunami, angin kencang, serta fenomena alam lainnya yang dapat mempengaruhi kenyamanan hidup sehari-hari. Chatbot ini biasanya terdiri dalam berbagai platform,
seperti WhatsApp, Telegram, ataupun website BMKG Cuaca. Pengguna cukup mengirimkan pesan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan seperti perakiraan cuaca di wilayah tertentu, data gempa terbaru, atau potensi bencana alam. Dengan adanya chatbot BMKG Cuaca ini, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi yang relevan untuk perencanaan kegiatan sehari-hari ataupun kewaspadaan terhadap potensi bencana. Aspek-aspek chatbox BMKG Cuaca ini itu memiliki poin-poin utama mengenai chatbox tersebut, yaitu 1. Layanan informasi cuaca. Chatbox BMKG ini memberikan informasi terkait perakiraan cuaca di berbagai daerah, termasuk suhu, kelembapan angin, dan hujan. Yang kedua adalah peringatan dini. Chatbox dapat memberikan peringatan dini tentang potensi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, angin kencang, ataupun banjir. Yang ketiga adalah tersedia di berbagai platform, seperti chatbot BMKG dapat diakses melalui WhatsApp, Telegram, ataupun situs web BMKG. Nah, kemudahan-kemudahan lainnya adalah pengguna cukup mengirimkan pesan dengan format tertentu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa perlu membuka aplikasi atau situs web BMKG Cuaca secara manual. Real-time update. Chatbot menyediakan pembaruan informasi secara real-time, memastikan masyarakat selalu mendapatkan data yang terbaru. Edukasi masyarakat. Selain memberi informasi cuaca dan bencana, chatbot BMKG juga berfungsi sebagai sarana edukasi tentang cuaca ekstrim dan cara-cara mitigasi bencana. Fungsi yang lainnya adalah interaksi yang mudah. Pengguna dapat berinteraksi langsung dengan chatbot menggunakan bahasa yang sederhana, membuatnya lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Bantuan untuk perencanaan kegiatan. Mempermudah masyarakat dalam merencanakan aktivitas sehari-hari berdasarkan informasi cuaca yang akurat dan terpercaya. Akses tanpa biaya. Layanan chatbot ini umumnya tersedia tanpa biaya tambahan bagi pengguna hingga dapat diakses secara bebas. Baik, pada chatbot BMKG kami ini, kami menggunakan metode CNN atau Convolutional Neural Network. CNN adalah salah satu arsitektur deep learning yang digunakan terutama untuk pengolahan data berbentuk gambar, tetapi juga dapat diterapkan pada data lain. Karakteristik utama CNN adalah convolution layer, melakukan operasi convolution untuk mengekstrak fitur dari data input. Yang kedua adalah polling layer, mengurangi dimensi data downsampling untuk mengurangi jumlah parameter dan komputasinya. Yang ketiga adalah fully connected layer, menghubungkan semua neuron untuk membuat prediksi akhir. Dan juga kelebihan dari CNN itu adalah mendeteksi pola spatial dan hierarki fitur. Metode yang kedua adalah SMOOT, Synthetic Minority Oversampling Technique. SMOOT adalah teknik oversampling yang digunakan untuk menangani ketidakseimbangan kelas dalam dataset. Ketidakseimbangan kelas terjadi ketika jumlah sampel dari satu kelas jauh lebih kecil dibandingkan kelas lain. Cara kerja SMOOT itu membuat sampel baru untuk kelas minoritas dengan interpolasi. Misalnya 2 sampel kelas minoritas dipilih dan sampel baru dibuat dengan menginterpolasi nilai di antara keduanya. Tujuannya adalah menambah representasi kelas minoritas tanpa hanya menduplikat data asli. Kelebihannya mengurangi bias algoritma pembelajaran terhadap kelas mayoritas. Penggunaannya cocok untuk masalah klasifikasi di mana dataset
tidak seimbang seperti data penipuan, diagnosis media, dan lain-lain. Yang ketiga adalah GVF, Global Vector Forward Representation. GVF adalah metode untuk menghasilkan word embedding, representasi kata dalam bentuk vektor. Cara kerjanya adalah dibangun dengan mempelajari matriks co-occurrence, kecocokan bersama antar kata dan dokumen, menghasilkan vektor yang mempresentasikan kata-kata demikian rupa sehingga hubungan semantik dan sintaksis dapat direpresentasikan dalam ruang vektor. Kelebihannya adalah GVF efektif menangkap hubungan semantik seperti king-man atau woman sama dengan queen. Dibangun secara global hingga mencerminkan distribusi kata. Penggunaannya untuk memprosesan bahasa alami NLP, analisis sentimen, deteksi entitas, penerjemah mesin, dan lain-lainnya. Dengan kata lain, CNN digunakan untuk ekstraksi fitur dan klasifikasi, Smooth digunakan untuk menangani ketidakseimbangan data, dan GVF digunakan untuk mempresentasikan teks dalam bentuk yang dapat dipahami oleh model pembelajaran mesin. Kesimpulannya adalah checkbox BMKG cuaca dan Convolution Neural Network CNN adalah teknologi AI dengan fungsi berbeda namun saling melengkapi. Checkbox BMKG ini menggunakan pemrosesan bahasa alami untuk interaksi berbasis teks atau suara. Sedangkan CNN unggul dalam analisis data visual seperti pengenalan gambar. Kombinasi keduanya memungkinkan aplikasi inovatif seperti chatbot dengan fitur analisis gambar atau multimedia. Sekian dari kelompok Batu. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.